SSS Class Ranker Return bercerita tentang Rokan, seorang solo player yang berhasil menjadi top ranker dalam sebuah game virtual reality, The Lord. Sayangnya, dia menjadi target yang harus dimusnahkan oleh Guild Ragnarok, guild nomor 1 di The Lord saat ini. Rokan sanggup bertarung melawan semua anggota guild. Hanya saja, dia selalu terbunuh oleh Odin, pemimpin Guild Ragnarok. Semua itemnya dicuri, membuat karakternya menjadi lemah. Dia semakin lemah, sedangkan Guild Ragnarok semakin bertambah kuat. Rokan yang tidak terima dengan kekalahannya kembali login dan menantang Guild Ragnarok. Namun justru dia kembali dikalahkan dan kehilangan titel King of Violence yang telah susah payah dia dapatkan. Tidak! Namun saat dia terbangun, entah kenapa Rokan kembali ke 3 tahun yang lalu saat pertama kali game The Lord dirilis. Dengan semua pengetahuan yang sudah dia kumpulkan selama 3 tahun bermain game, Rokan berencana menjadi yang terkuat sekali lagi dan menghancurkan orang-orang yang sudah membuatnya kehilangan segalanya. Bocah sialan, tunggu saja, aku akan menghabisi kalian semua. Dan ini dia alur cerita SSS Class Ranker Return Part 1. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan Rokan, sang karakter utama kita yang tengah dikepung oleh anggota Guild Ragnarok. Rokan menerima serangan dari 3 orang sekaligus. Artemis dengan panah Blood of Destruction, Horde dengan Void Blade, dan Hylos dengan tebasan Mountain Strike-nya. Heap, boom! Dengan mudah, Rokan menahan serangan kombinasi yang diarahkan padanya dan langsung membelah tubuh Hylos dengan satu tebasan. Trash! Apa kau pikir aku Rokan yang hebat ini akan mati begitu saja? Jangan bercanda, kata Rokan. Rokan adalah seorang solo player dengan rank triple S yang tidak terikat dengan guild manapun. Sederhananya, Rokan adalah player yang bergerak sendiri, bebas tanpa aturan. Dengan kemampuan individunya, dia berhasil menjadi yang terkuat di The Lord dan mendapatkan titel King of Violence karena cara bertarungnya yang ganas dan brutal. Kembali ke pertarungan, anggota lain dari Guild Ragnarok menyerang Rokan dengan skill Frost Storm. Serangan itu mengenai Rokan dan mengurangi health point-nya menjadi 60%. Rokan kemudian mengaktifkan skill War Cry, membuat area di sekitarnya bergetar, memberikan damage dan efek stun pada musuh dalam jangkauannya. Tanpa memberi kesempatan, Rokan langsung berlari ke arah 3 orang tersebut. Hahaha, akan kumusnahkan kalian semua, teriak Rokan. Namun, dia justru terkena serangan petir dari 2 anggota Ragnarok lainnya. 2 orang itu adalah Zeus dan Thor. Di saat yang bersamaan, pemimpin Guild Ragnarok juga datang bergabung dalam pertempuran. Dia adalah Odin, top player peringkat 1 saat ini. Dengan health point yang tersisa 30%, Rokan yang terbawa emosi langsung menantang Odin.
Odin kemudian menghujani Rokan dengan tombak cahaya. Sebenarnya, Rokan berhasil mematahkan serangan Odin. Hanya saja, anggota lain dari guild Ragnarok ikut campur. Dengan skillnya, dia menahan pergerakan Rokan, mengurangi movement speed dan attack speed Rokan sebanyak 30%. Dengan bantuan anggotanya, Odin dengan mudah menghabisi Rokan dengan skill tombak cahayanya. Dush, 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 dush. Rokan masih bertahan, namun dia sudah tidak sanggup bertarung karena health point-nya hanya tersisa 2% setelah menerima serangan langsung dari Odin. Odin kemudian berjalan mendekati Rokan dan menawarkannya untuk bergabung dengan guild Ragnarok di bawah kepemimpinan Odin. Namun, Rokan justru menolak tawaran itu sambil memberikan salam jari tengah pada Odin. Rokan berkata, "Enyahlah bangsat, tunggu saja, aku akan segera mengalahkanmu," jawab Rokan. Dan cas, Rokan terbunuh dan otomatis logout dari game. Di dunia nyata, Rokan yang terbangun dari kapsul gamenya merasa kesal karena kembali terbunuh oleh Odin dan guild Ragnarok. Beberapa tahun yang lalu saat pertama kali game virtual reality The Lord dirilis, game ini berhasil mengejutkan dunia dengan virtual reality-nya yang sempurna. Mulai dari grafik dan sensasi bermain yang terasa nyata, dunia luas yang bisa dieksplor, ditambah lagi dengan NPC yang bisa berbicara dan memiliki sifat layaknya manusia. Dengan job berserkernya, Rokan mendaki puncak dan menjadi player peringkat 1 saat itu dan mendapatkan titel King of Violence karena cara bertarungnya yang ganas dan brutal. Namun, sejak Odin muncul, semuanya berubah. Entah apa penyebabnya, Rokan menjadi target yang harus dimusnahkan oleh guild Ragnarok. Jika Rokan adalah player terkuat, maka guild Ragnarok adalah guild terkuat. Karena hampir semua anggotanya adalah top ranker. Guild Ragnarok dipimpin oleh Odin, ranker peringkat 1 saat ini. 3 orang yang menyerang Rokan di awal cerita adalah Artemis, peringkat 26, Horde, peringkat ke-33, dan Hylos, peringkat 19 di dunia. Dan perempuan yang membekukan tubuh Rokan adalah Skadi, peringkat ke-13, dan Zeus beserta Thor adalah player peringkat 2 dan 4 di The Lord. Mereka semua adalah top ranker dunia. Yang berarti Rokan yang seorang solo player bertarung melawan satu guild yang anggotanya adalah top ranker. Wajar saja jika Rokan kewalahan karena dia melawan satu guild yang berisi top ranker dunia. Dan ini sudah menjadi kekalahan Rokan yang ke-8 kalinya hingga membuat ranknya turun ke peringkat 12. Yang awalnya peringkat 1 kini menjadi peringkat 12 dunia karena dia terus dikalahkan oleh guild Ragnarok. Sial! Teriak Rokan yang melampiaskan emosinya. Saat orang lain memamerkan kekayaan yang mereka dapat dari bermain game, Rokan justru mati-matian memberikan segalanya pada game, memperkuat karakternya demi mencapai puncak. Dia lebih memilih mati daripada harus kehilangan segalanya. Rokan kemudian memutuskan kembali login dan kembali menantang guild Ragnarok sekali lagi. Namun, meski dengan kekuatan dan strategi yang matang, Rokan tetap tidak bisa menang. Karena terus kalah, menyebabkan dia kehilangan posisinya sebagai top ranker. Dan yang terburuk adalah dia juga kehilangan titel King of Violence yang telah susah payah dia dapatkan. Tidak! Boom!
Melihat Rokan yang sudah kehilangan titel dan peringkatnya sebagai top ranker, itu menandakan Rokan sudah menjadi player yang tidak pantas berhadapan dengan guild Ragnarok lagi. Riwayat Rokan, makhluk terkuat dan terkejam di The Lord, berakhir dengan menyedihkan. Atau begitulah yang dia pikirkan. Saat dia log out, dia terbangun di tempat tidur. Rokan berpikir mungkin ini sudah saatnya baginya untuk berhenti bermain game. Di saat karakternya semakin lemah, Odin dan guildnya justru semakin kuat. Rokan berencana menjual semua item dan gold yang dia punya untuk membayar biaya sewa apartemen yang dia tempati. Saat dia bangkit dari tempat tidurnya, dia menyadari ada sesuatu yang janggal, di mana kapsul virtual reality-nya dan kenapa dia terbangun di tempat tidur. Setelah dia perhatikan, rupanya tempat ini juga bukan apartemen miliknya. Di saat yang bersamaan, ponsel Rokan berdering diikuti dengan sebuah pesan masuk. Game virtual reality The Lord akan segera dirilis. Dengan kebingungan atas apa yang terjadi, dia pergi ke supermarket tempat temannya bekerja. Rokan bertanya tahun dan tanggal berapa sekarang. Temannya hanya menjawab kalau sekarang ini tahun 2021. Karena melihat tingkah Rokan yang aneh, temannya hanya beranggapan mungkin dia lagi depresi karena Rokan baru-baru ini putus dengan pacarnya. Setelah berkeliling di daerah itu, Rokan menyadari ini memang lingkungan tempat tinggalnya 3 tahun yang lalu, di mana game virtual The Lord pertama kali dirilis. Tapi Rokan tidak langsung percaya, mana ada yang seperti itu di dunia ini. Rokan berpikir mungkin ini hanya halusinasi. Mungkin ini adalah efek skill yang ditanamkan oleh Odin di dalam pikirannya saat dia terbunuh terakhir kali. Rokan kemudian berlari ke gedung yang dulunya ditempati oleh Odin dan guild Ragnarok. Keluar kau bangsat! Jangan gunakan trik murahanmu dan hadapi aku secara langsung, teriak Rokan. Dan karena ulahnya itu, dia justru berakhir di kantor polisi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Setelah keluar dari kantor polisi, Rokan masih bingung. Kenapa semua yang dia alami terasa nyata? Saat berjalan pergi, dia berpikir lagi. Jika ini mimpi, harusnya dia tidak bisa merasakan sakit. Dia kemudian menabrakkan kepalanya ke tiang untuk membuktikan kalau yang dia alami ini bukanlah mimpi. Dan pak, oke, fix, ini bukan mimpi. Tidak lama setelah itu, Rokan pergi ke gym untuk melatih tubuhnya. Bak. Orang-orang di sana tidak mengetahui jenis bela diri yang dilatih atau yang digunakan Rokan. Apakah itu kickboxing atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang pernah melihat jenis bela diri dengan gaya bertarung seperti itu. Rupanya ini adalah gerakan bela diri yang diciptakan oleh Rokan saat dia bermain game virtual dulu. Rokan tahu tidak lama lagi akan banyak orang-orang berlatih bela diri saat game virtual The Lord rilis nanti. Karena game virtual berbeda dengan game lain pada umumnya yang hanya bermain menggunakan jari. Di game virtual reality The Lord yang akan segera rilis 1 bulan lagi, para player akan menggunakan peralatan full dive di mana setiap otot dari kepala sampai kaki berkaitan langsung dengan kemampuan mengendalikan karakternya di dalam game. Jadi, player harus memperhatikan kesehatan tubuh, fisik, dan ototnya. Rokan sangat bersemangat melatih tubuhnya. Ini adalah kesempatan yang tidak akan dia sia-siakan. Di kehidupan yang lalu, dia tidak berdaya melawan guild Ragnarok.
titelnya dicabut, peringkatnya sebagai top ranker juga hilang, dan dia bahkan dikalahkan berkali-kali dengan cara yang mengenaskan. Tunggu saja kalian para bajingan. Kali ini aku akan menjadi orang yang tidak akan bisa kalian kalahkan. Hahaha. 1 bulan kemudian, tepat saat game The Lord rilis, Rokan sudah mempersiapkan peralatan full dive dan langsung login ke dalam game. Sebagai pengenalan, semua player akan melewati tahap tutorial. Rokan dipindahkan ke sebuah desa dengan misi bertahan hidup dari serangan kelompok goblin. Membunuh goblin di tahap tutorial tidak akan memberikan XP sama sekali. Jadi, kebanyakan player lebih memilih untuk meninggalkan desa dan menghindari pertarungan melawan kelompok goblin. Karena questnya adalah bertahan hidup, bukan menghabisi goblin atau menyelamatkan penduduk desa. Walaupun ini tahap tutorial, bagi para player yang masih level 1, quest ini cukup sulit jika mereka diminta untuk menghabisi semua goblin. Karena jika mereka melakukan itu, mereka harus bertarung tanpa henti. Tapi yang tidak diketahui oleh orang-orang, di kehidupan Rokan sebelumnya pernah ada seorang player bernama Elkin yang memecahkan tujuan sebenarnya dari tutorial quest. Yang dimaksud bertahan hidup di sini bukan melarikan diri atau kabur. Setelah ratusan kali percobaan, Elkin menemukan metode penyelesaian sempurna untuk quest tutorial ini. Dan menurut kabar, dia mendapatkan hadiah yang luar biasa hebat untuk pencapaiannya itu. Oh iya, yang membuat The Lord berbeda dengan game lainnya adalah adanya sistem pencapaian. Saat seorang player mendapatkan pencapaian yang tidak semua player bisa lakukan, seperti mengalahkan monster yang luar biasa kuat atau memecahkan teka-teki di dalam game, player tersebut akan mendapatkan gelar atau titel, dan titel ini akan memberikan efek khusus pada pemiliknya, seperti penambahan kekuatan dan lain-lain. Dan saat ini hanya Rokanlah satu-satunya player yang mengetahui metode penyelesaian sempurna dari tutorial quest. Dan besar kemungkinan Rokan akan mendapatkan titel jika dia bisa menyelesaikan tutorial quest dengan sempurna. Untuk menyelesaikan quest ini dengan sempurna, caranya cukup simple tapi luar biasa sulit. Yaitu player diminta membantai habis semua goblin yang menyerang desa. Dan dikatakan sebelumnya, Elkin, player terdahulu, telah melakukan 100 kali percobaan untuk menemukan penyelesaian sempurna untuk quest ini. Yang berarti Elkin telah membuat lebih dari 100 akun untuk melewati tahap tutorial hingga bisa menemukan penyelesaian sempurnanya. Luar biasa. Jumlah goblin yang menginvasi desa adalah 25 goblin. Berdasarkan apa yang dulu dilakukan Elkin, dia menghabisi kelompok goblin menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah pisahkan dan bunuh. Metode yang cukup sederhana. Rokan akan memisahkan goblin satu dengan yang lainnya, kemudian menghabisi mereka satu persatu. Bersembunyi dan menyerang tiba-tiba juga merupakan ide yang bagus untuk menghabisi goblin yang terpisah dari kelompoknya. Sebenarnya, Rokan tidak suka dengan gaya bertarung seperti ini. Rokan ini adalah tipe orang yang suka bertarung terang-terangan, menantang musuh dan bertarung satu lawan satu. Tapi karena saat ini dia masih level 1, mau tidak mau dia harus melakukannya. Jika Rokan nekat menghadapi 25 goblin sekaligus dengan levelnya yang saat ini, dia
dipastikan akan tewas melawan 25 goblin seorang diri. Rokan terus memburu goblin yang terpisah dari kawanan sampai akhirnya dia sudah menghabisi dan membunuh 10 goblin yang menjarah desa. Mulai dari sini, metode pertama sudah tidak bisa digunakan lagi. Saat jumlah goblin tersisa 15, bos mereka akan merasakan adanya bahaya dan mengumpulkan semua goblin yang tersisa. Dengan begitu, mereka akan selalu bergerak dalam kelompok. Kalau sudah begitu, berarti saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan metode kedua. Metode kedua adalah overgear. Di desa ini ada banyak rumah penduduk dan berdasarkan informasi yang Rokan ketahui, beberapa rumah menyimpan sumber daya atau potion yang berguna untuk menambah health point, menambah mana, dan ada juga item yang dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Kelompok goblin membagi diri dan bergerak dalam dua kelompok. Pertama-tama, Rokan memancing kelompok goblin dengan jumlah kecil. Menghadapi 3 goblin sekaligus, Rokan sudah kewalahan. Walaupun dia berhasil menang, dia mendapatkan banyak luka dan health point-nya berkurang hingga 20%. Sial. Kukira aku akan mati. Rupanya menghadapi 3 goblin sekaligus masih terlalu sulit bagiku saat ini, kata Rokan. Rokan kemudian mengambil potion yang ada di dekatnya dan mengisi kembali health point-nya yang terkuras habis saat menghadapi 3 goblin sebelumnya. Setelah beristirahat dan memulihkan tenaganya, dari arah luar terdengar suara teriakan kelompok goblin. Kiak, kiak. Aneh banget. Itu adalah suara dari armored goblin yang mendekat. Rokan kemudian keluar menunjukkan dirinya. Oi, sampah! Apa kalian sedang mencariku? Kata Rokan. Armored goblin memerintahkan goblin lain untuk menyerang Rokan sekaligus. Rokan kemudian mengeluarkan 2 potion yang sudah dia siapkan sebelumnya dan meminum potion itu sekaligus. 2 potion itu adalah item yang meningkatkan strength dan dexterity Rokan masing-masing sebanyak 10 poin. Inilah metode kedua, memanfaatkan item overgear. 1 goblin maju lebih dulu dan ceplak, ditampar dong. Hanya dengan tangan kosong membuat goblin itu terlempar menabrak dinding. Dan tentu saja Rokan tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Dash! Selanjutnya, maju sini. Beberapa goblin menyerang sekaligus, tapi semuanya dibabat habis oleh Rokan. Dash! Bak! Ya! Hahaha. Setelah menumbangkan beberapa goblin, Rokan mendapatkan notifikasi. Rokan mendapatkan titel Natural Fighter berkat ketangkasannya dalam bertarung menghadapi monster yang lebih kuat dari dirinya. Titel ini juga memberikan efek khusus pada pemiliknya secara permanen, meningkatkan strength dan dexterity sebanyak 3%, dan mendapatkan bonus kritikal jika menghadapi musuh lebih dari 5 sekaligus. Goblin yang tersisa mencoba menyerang Rokan lagi, dan tentu saja mereka semua dihabisi dengan mudah karena Rokan semakin bertambah kuat setelah mendapatkan skill pasif dari titel Natural Fighter yang baru dia dapat. Melihat semua anak buahnya dihabisi, armored goblin maju menyerang Rokan. Rokan berhasil menahan serangan itu, namun tidak berhenti di sana. Armored goblin terus menyerang tanpa henti, dan Rokan
terus berusaha untuk menghindar dari hantaman palu Armored Goblin. Armored Goblin jauh lebih kuat dari goblin biasa. Terbukti dia berhasil memukul mundur Rokan dan membuat Rokan menjaga jarak aman. Tapi bagi Rokan, goblin tetaplah goblin. Kekuatannya mungkin berbeda, tapi pola serangan mereka tetaplah sama. Dan Rokan sudah bisa membaca pola serangan mereka semua. Rokan kemudian melesat maju dan melayangkan kapaknya ke arah leher Armored Goblin. Ya, bam! Namun rupanya yang tidak diketahui Rokan, selain kekuatan, Armored Goblin juga memiliki pertahanan yang kuat. Armored Goblin menangkap tangan Rokan dan membanting tubuhnya ke tanah. Buk! Rokan menerima 365 damage dan health point-nya turun hingga 20%. Armored Goblin mencoba menginjak Rokan. Beruntung dia berhasil menghindar dari serangan lanjutan itu. Ah, sial, kata Rokan. Bukan hanya kekuatan, tapi juga defense-nya yang sulit ditembus bagi player level 1 seperti Rokan saat ini. Perbandingan level mereka memang sangat jauh. Rokan level 1, sedangkan bos monster Armored Goblin yang ada di depannya berlevel 15. Masalah lain yang harus dikhawatirkan Rokan adalah efek potion yang digunakannya tadi akan segera berakhir. Baiklah, kalau begitu, ini saatnya menjalankan rencana B. Kabur! Haha. Awalnya saya sempat berpikir, mungkin di sini Rokan akan menggunakan satu skill ultimate-nya dan menghabisi Armored Goblin dengan satu serangan. Tapi ternyata tidak. Rokan memilih untuk kabur. Ya, mungkin ini skill ultimate-nya. Skill ultimate menyelamatkan diri. Armored Goblin terus mencari keberadaan Rokan yang melarikan diri dari pertarungan. Di dalam bangunan tua, Rokan mengeluh. Kenapa game ini sangat realistis sampai dia betul-betul bisa merasakan sakitnya tulang rusuk yang patah. Rokan kemudian menggunakan item terakhir yang dia punya, item yang meningkatkan fire resistance atau ketahanan terhadap api. Setelah mengaktifkan item yang terakhir, Rokan berencana keluar mencari keberadaan Armored Goblin. Namun, baru saja Rokan mau keluar, rupanya Armored Goblin lah yang datang pada Rokan. Boom! Oh, hai, aku baru mau mencarimu loh. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Tanya Rokan. Armored Goblin kemudian menyerang membabi buta dengan palunya yang mengeluarkan efek api. Karena ruangan ini sempit, Rokan tidak leluasa menghindar dan membuatnya terkena serangan dari Armored Goblin. Buak! Rokan menerima 74 damage dan health point-nya tersisa 10%. Saat Armored Goblin mendekat, Rokan melemparkan kapaknya, tapi kapak itu berhasil dihindari oleh Armored Goblin. Armored Goblin tersenyum melihat Rokan yang sudah tidak bisa memberikan perlawanan. Dia berpikir sudah menang sepenuhnya. Hah? Apa kau pikir itu lucu? Silahkan tertawa, karena itu akan menjadi tawamu yang terakhir kali, kata Rokan. Rupanya karena serangan Armored Goblin tadi membuat banyak retakan pada dinding bangunan itu yang membuatnya hampir rubuh. Dan Rokan sengaja melempar kapaknya untuk menghancurkan tiang yang menopang bangunan itu. Saat Armored Goblin berbalik, Rokan sudah tidak ada di tempatnya. Apa kau mencariku? Sampai jumpa, bodoh.
Hahaha. Armored Goblin berusaha meraih Rokan, tapi dia terlambat karena bangunan itu lebih dulu rubuh dan menimpa tubuhnya. Boom! Dengan begitu, Armored Goblin dikalahkan. Dan ini adalah metode ketiga, memanfaatkan bangunan sekitar. Karena berhasil mengalahkan Armored Goblin, Rokan mendapatkan 3 titel sekaligus. Karena menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan quest tutorial ini dengan sempurna. Dia juga mendapatkan 5 peti mystery box. Rokan juga mendapatkan titel lain, Nothing Impossible, titel kelas legendary. Efeknya adalah semua NPC di dalam game akan menjadi teman dan memperlakukan Rokan dengan baik. Dan masih ada 3 efek pasif yang belum terbuka dari titel ini. Mungkin ini adalah hadiah karena Rokan sudah menyelamatkan penduduk desa dari serangan kelompok Goblin. Rokan kemudian membuka semua peti mystery box yang dia dapatkan. Tapi sayangnya di sini kita tidak diperlihatkan item apa yang didapat Rokan dari kelima peti itu. Singkat cerita, begitu menyelesaikan tutorial quest, Rokan secara otomatis dibawa ke Pocket City, kota permulaan di mana semua player pemula berkumpul. Baru beberapa jam dirilis, kota ini sudah dipenuhi oleh player yang menandakan game The Lord ini berhasil menarik minat banyak orang untuk memainkannya. Rokan sadar saat ini Odin dan anggota guild Ragnarok lainnya pasti ada di kota ini juga. Tapi jika dia menghajar mereka sekarang, itu tidak akan menyenangkan. Dan Rokan tidak akan puas dengan balas dendam yang seperti itu. Lagi pula, mencari mereka semua pasti sulit karena nama dan penampilan mereka berbeda. Sekarang ini mungkin mereka terlihat biasa saja. Nanti setelah mereka bergabung dengan Odin, bergabung dengan guild Ragnarok, barulah mereka mengubah nickname dan penampilan mereka menyerupai dewa-dewa Yunani. Odin, Thor, Zeus, Dewi Perang, Freya, mungkin ada juga. Rokan bahkan sempat berpikir kalau semua anggota guild Ragnarok itu terlihat seperti cosplayer. Kalau orang-orang biasanya akan nge-cosplay menjadi karakter anime atau karakter Marvel DC superhero gitu. Nah, anggota guild Ragnarok ini lebih memilih nge-cosplay menjadi dewa-dewi Yunani gitu. Saat ini, Rokan tidak akan memperdulikan mereka. Yang harus Rokan lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri menjadi lebih kuat agar di pertemuan mereka kelak, Rokan bisa membalas mereka 100 kali lipat dari apa yang sudah mereka lakukan padanya. Setelah menyelesaikan quest di tahap tutorial, Rokan diteleportasi ke Pocket City, kota permulaan. Di sana, Rokan bertemu dengan seorang kakek tua berotot. Lebih tepatnya, kakek ini adalah seorang NPC yang menjadi pemilik training grounds, tempat latihan untuk para pemula. Hei kau, jika kau ingin menjadi kuat, datanglah ke tempatku untuk berlatih, kata kakek tua itu. Rokan menerima tawaran itu dan bermaksud sedikit menaikkan statnya, karena saat ini dia masih level 1. Normalnya, kakek ini akan meminta semua orang membayar 30 chopper untuk bisa masuk. Tapi dia hanya meminta 20 chopper saja pada Rokan. Lumayan dapat diskon besar. Ini adalah efek dari titel Nothing Impossible. Kalian bisa baca ya.
Selain Rokan, banyak juga player yang datang berlatih di training grounds ini. Player bisa mendapatkan XP hanya dengan memukul samsak yang ada di depan mereka. Namun, cepat atau lambat, mereka akan menyadari kalau ini hanya buang-buang waktu saja. Karena XP yang didapatkan dari memukul samsak tidaklah seberapa. Ah, sial. Aku sudah memukul selama 5 jam, tapi kenapa levelku tidak kunjung naik? Kata seorang player di sana. Karena hal tersebut, perlahan training grounds ini akan sepi peminat. Ya, intinya pengeluaran mereka tidak sebanding dengan pemasukan. Pada akhirnya, para player lebih memilih menaikkan level dengan menjalankan misi atau quest yang diberikan oleh NPC. Player akan mendapatkan XP dan juga bayaran setelah menyelesaikan questnya. Ini jauh lebih mudah daripada harus membayar 30 chopper setiap harinya dan memukul samsak seharian. Satu hal yang tidak diketahui player baru, jika mereka terus memukul samsak sampai staminanya habis, mereka bisa menaikkan salah satu statnya sebanyak 1 poin. 1 poin mungkin kedengarannya biasa saja, namun saat para player telah mencapai level 100 ke atas, 1 poin itu bisa mempengaruhi performa bertarung mereka, baik itu melawan monster ataupun melawan player lain. Ini adalah pelajaran yang didapat Rokan setelah 3 tahun bermain game. Di saat orang-orang meninggalkan training grounds, Rokan masih terus memukul samsak di depannya. Rokan berlatih selama 10 hari non-stop. Bah, 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 bah. Oi, lihat orang itu. Sudah, biarkan saja. Dia itu hanya cari sensasi. Mending kita pergi menyelesaikan quest, kata orang yang ada di sana. Rokan tidak memperdulikan pendapat semua orang itu. Setelah sekian lama berlatih tanpa henti, kini stat Rokan telah meningkat. Dia bahkan bisa menghancurkan samsak itu hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Hiya! Pemilik training ground tertarik dengan semangat dan kerja keras Rokan. Hei anak muda, aku sudah memperhatikanmu selama 10 hari belakangan ini. Kau memiliki nyali dan semangat yang kuat. Kemarilah, akan kutunjukkan padamu sesuatu yang lebih menarik, kata kakek ini. Rokan belum pernah mendengar sesuatu semacam ini di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah ini adalah hidden quest yang tidak ada seorang pun pernah mengetahuinya? Kakek tua itu membawa Rokan ke ruang latihan rahasia yang terdapat robot mannequin yang bergerak layaknya manusia. Kau hanya punya 1 kesempatan. Apa kau yakin ingin mencobanya? Tanya kakek itu. Awalnya Rokan mengira ini hanya tempat latihan biasa, tapi kini dia menjadi lebih bersemangat. Tentu saja aku akan masuk. Tidak akan kubiarkan kesempatan langka seperti ini hilang begitu saja, kata Rokan. Di dalam ruangan itu, Rokan bertukar pukulan dengan mannequin yang bertarung layaknya seorang seniman bela diri. Rokan menghajar satu mannequin dan mannequin lain datang dari samping melayangkan tinjunya. Puak! Serangan mannequin ini tidak bisa dianggap remeh. Rokan yang berhasil menahan tinjunya saja sampai dibuat terdorong mundur dari tempatnya berpijak. Melawan musuh yang kuat membuat Rokan semakin bersemangat. Lawan yang menarik. Kalau begitu, mari kita sedikit bersenang-senang. Ya! 5 hari kemudian,
Rokan telah berhasil mengalahkan semua Mannequin dan dia berhasil naik ke level 10 dengan stat maksimal. Dan berkat pencapaiannya, Rokan lagi-lagi mendapatkan titel. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan titel Unflinching Resolve. Saat darahnya turun di bawah 5%, semua statnya akan meningkat sebanyak 50%. Di kehidupan yang lalu, sangat sulit bagi Rokan mendapatkan titel ini. Tidak disangka, dia bisa mendapatkannya hanya dengan mengalahkan boneka kayu. Setelah menyelesaikan semua latihannya, Rokan meninggalkan training grounds dan pergi ke kota Khon untuk memilih job class. Jika kalian perhatikan, saat Rokan melawan kelompok goblin atau saat Rokan berlatih dengan Mannequin, dia sama sekali tidak pernah menggunakan skill. Seorang player baru bisa menggunakan skill setelah mereka memilih job class. Dan pemilihan job class baru bisa dilakukan saat player baru itu mencapai level 10. Pilihannya bebas, apakah mereka ingin menjadi archer, magician, swordman, atau tanker dan lain-lain. Bebas lah gitu. Balik lagi ke Rokan. Di kota Khon, Rokan mendatangi guild Berserker. Job class yang akan dipilih Rokan adalah Berserker. Pria itu kemudian memberikan stempel sebagai tanda Rokan telah resmi menjadi Berserker. Setelah mendapatkan job Berserkernya, level Rokan akan kembali direset menjadi level 1. Tapi tidak dengan stat poinnya, strength, mana, dexterity, health point, dan lain-lain. Semuanya akan tetap sama, hanya levelnya yang berubah. Pria yang ada di sana kemudian meminta Rokan memilih senjata yang dia inginkan. Tanpa pikir panjang, Rokan langsung memilih senjata kapak dan sedikit mendemonstrasikan gerakan bertarungnya. "Widih, boleh juga lu," kata pria di belakangnya. Rokan memilih job class Berserker bukan tanpa alasan. Jika dia ingin menghajar anggota guild Ragnarok, tidak ada pilihan yang lebih baik dibanding job class Berserker. Berserker bisa mendapatkan bonus stat saat keadaan terdesak. Selain itu, Berserker juga dapat menggunakan skill Berserk untuk melipat gandakan stat mereka. Dan yang paling penting, tidak ada yang lebih baik selain memutuskan kepala Odin dengan sekali ayunan. Ya, intinya ini sih balas dendam, karena dulu Odin juga pernah membunuh Rokan dengan menebas kepalanya di video part 1-nya. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di hadapan Rokan. Hidden Quest ini adalah kelanjutan dari Hidden Quest yang baru diselesaikannya. Hidden Quest pertama adalah saat kakek tua meminta Rokan berlatih di ruang rahasia Advanced Training Ground. Dan sekarang adalah Hidden Quest ke-2. Rokan diminta mencari jejak Wild Wind. Bisa dibilang ini adalah Hidden Quest berantai karena masih ada 2 Hidden Quest di bagian bawah yang belum terbuka. Singkat cerita, Rokan pergi ke bank meminta pinjaman uang yang akan dia bayar setiap bulannya. Dia kemudian kembali ke guild Berserker dan membeli 5 buku skill untuk player level 1. Skill X Mastery dapat meningkatkan attack speed dan critical damage. Skill Dash memungkinkannya bergerak cepat. Skill Strike, serangan beruntun akan memberikan 110 damage tambahan. War Cry menggoyahkan mental musuh dan memberi efek stun. Dan yang terakhir adalah skill Berserk.
meningkatkan semua stat berkali-kali lipat. Di sini Rokan masih kebingungan. Quest memintanya untuk mencari Wild Wine, tapi Rokan sendiri bingung. Wild Wine itu apa? Dia sudah bertanya ke orang-orang, tapi tidak ada satupun yang tahu sama sekali. Untuk sementara, Rokan akan melupakan masalah quest ini. Sekarang, dia harus fokus untuk menaikkan levelnya. Rokan berencana untuk membasmi orc, tapi dia membutuhkan bantuan untuk sampai ke orc camp atau wilayah kekuasaan orc. Rokan kemudian memunculkan notifikasi di atas kepalanya, yang isinya adalah Rokan mencari player yang ingin membantunya melewati hutan Hearse untuk sampai ke orc camp dengan bayaran 15 silver coin. Seorang player bernama Baikal dengan level 25 menawarkan bantuan, tapi dia mau dibayar di muka. Baikal juga memperlihatkan token miliknya yang menandakan dia pernah membunuh orc. Halah, paling kau cuma membasmi 1-2 orc. Minggirlah, aku butuh 2 orang dengan level 30 ke atas, kata Rokan. Karena merasa dipermalukan, Baikal mengecek status Rokan dengan menggunakan skill detect. Baikal menertawai Rokan yang rupanya masih level 1. Dia juga menyebut Rokan player noob, sombong yang sok-sokan mau pergi ke orc camp, wilayah kekuasaan orc. Rokan yang tidak terima dengan penghinaan itu mengajak Baikal untuk duel 1 lawan 1. Dengan taruhan, yang kalah harus membayar 15 silver coin pada sang pemenang. Oh iya, di game ini juga ada sistem duel jika kedua player sama-sama sepakat, dan ini tidak dianggap PK atau player killer. Lanjut lagi, Rokan terus memanas-manasi Baikal di depan semua orang. Mau tidak mau, untuk menjaga reputasinya, dia menerima tantangan duel Rokan. Baikal juga cukup percaya diri karena saat ini dia level 25, sedangkan musuhnya Rokan masih level 1. "Oi, lihat, ada yang melakukan duel di pusat kota," kata wanita dengan topi penyihir. Semua orang berkumpul untuk menonton duel tersebut. Baikal kembali bertanya, kenapa Rokan tidak mengeluarkan senjatanya? "Hah? Senjata? Aku tidak perlu menggunakan senjataku untuk melawanmu," balas Rokan sambil menunjukkan jari tengahnya pada Baikal. Baikal semakin terbawa emosi, dan duel antara Rokan, player level 1, melawan Baikal, player level 25, dimulai. Baikal membuka pertarungan dengan serangan lurus ke arah Rokan. Ya, boom. Serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah. Dengan tubuhnya yang besar, Baikal dapat bergerak ke depan dan mengayunkan serangan beruntun pada Rokan. Namun, tidak satupun dari serangan itu bisa mengenai Rokan. Baikal tidak bisa mengendalikan situasi. Dia juga tidak percaya ada player dengan job berserker yang dapat bergerak secepat itu. Rokan yang sedari tadi hanya menghindar, tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya. "Apa sekarang giliranku untuk menyerang?" Rokan langsung melayangkan tinjunya pada Baikal. Buak! Hanya dengan satu serangan, helm milik Baikal hancur seketika. Pukulan kedua juga langsung melubangi armor yang digunakan Baikal. Buak! Dan akhirnya dengan satu serangan penutup yang membuat Baikal terbaring di tanah. Rokan memenangkan duel ini dengan mudah. Dia juga mendapat 15 silver coin dari kantong Baikal. "Oi, apa-apaan player level 1 itu? Dia menghancurkan armor musuhnya hanya dengan tangan kosong.
orang-orang yang melihat pertarungan itu dibuat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rokan memang terlihat seperti player level 1 karena dia baru saja memilih job berserkernya dan levelnya kembali direset. Tapi stat poinnya setara dengan player level 50 ke atas. Saat itu Rokan menjadi sorotan publik karena kekuatannya yang di atas rata-rata. "Lumayan, aku bisa cepat kaya kalau begini terus," kata Rokan setelah mendapat hadiah 15 silver koinnya. Setelah suasana sedikit tenang, seorang player dengan jubah merah datang menawarkan diri untuk membantu Rokan melewati hutan Hearst sampai ke Orc Camp dengan selamat. Pria ini adalah player dengan level 35 dan dua orang temannya adalah level 32. Rokan menilai equipment yang mereka gunakan cukup bagus. Kelompok ini juga seimbang dengan tanker, damage dealer, dan seorang healer. Mereka cukup layak. Rokan kemudian setuju dan memberikan 10 koin silver sebagai DP, dan sisanya akan dia bayar saat dia sampai di Orc Camp, wilayah kekuasaan Orc.